Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin khatib punya kesempatan untuk mengunjungi daerah yang terkena gempa di Kertasari, Kabupaten Bandung. Ya. Cukup mengkhawatirkan, ya, dan menyentuh kolbu, karena mereka harus tinggal di tenda-tenda darurat, ya. Bahkan madrasah itu belajar juga di tenda-tenda darurat, dan jaraknya dekat dengan kita, cuma beberapa kecamatan saja, ya, di Ciparai ke atas itu. Dalam pandangan Islam, keadaan seperti itu, Pak, apa yang mereka derita dengan musibah yang dialaminya, yang sama sekali tidak mereka inginkan, ya, tapi Allah berikan. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Nu'man bin Bashir, Pak, hadis ini sahih di dalam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang beriman, orang Islam yang beriman, yang mengaku beriman, di dalam menumpahkan atau penunjukan kasih dan sayangnya serta kecintaannya, ya, kepada sesama orang beriman itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, Pak, satu badan nih, ya. Wa idza ishtaka minhu udwun, badan kita nih, Pak, kalau ada salah satu anggota tubuh kita sakit, Pak, misalnya tangan sakit nih, ya, maka sairul jasad fil humya was sahr, bagian tubuh juga merasakan sakit, Pak. Wong kaki kita yang kesandung, ya, tapi sakitnya di kepala, Pak. Ya. Jadi orang beriman, Pak, ya, kalau dia mengalami musibah, sakit, menderita tuh, kita yang mengaku beriman juga merasakan kepedihan, kesusahan, dan kesedihan mereka. Itu tandanya beriman, ya. Nanti Bapak buka dalam surat Al-Hujurat ayat 13 atau 14, ya. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang yang mengaku beriman itu dia bersaudara, ya, bersaudara. Oleh karena itu, jagalah hubungan baik persaudaraan itu. Dengan apa diantaranya? Dengan menunjukkan kesolehan sosial. Ya. Jadi kalau ada gempa di Kertasari, ada musibah saudara-saudara kita tuh, kita tunjukkan kesolehan sosial kita. Nggak cukup cuma sekedar kasihan, ya. Kasihan, ya. Saya ngeliatnya nggak tega, kasihan yang korban di sana itu. Nggak cuma sekedar kasar, tapi harus ada rasa empati kepada mereka. Karena musibah yang dialami saudara kita itu sebenarnya ujian buat diri kita juga. Ya. Bukankah musibah itu, kata Imam Syafi'i, ada 4 fungsinya? Ya. Bagi kita itu untuk ujian menunjukkan kesolehan sosial kita atau kepedulian sosial kita, bagi kita nih, ya. Tapi bagi yang mengalaminya, ya, bagi yang mengalami musibah itu dalam rangka meninggikan atau menaikkan derajat keimanan. Jadi saudara kita yang kena musibah itu sebetulnya sedang ditaikkan derajat keimanannya, naik dia tingkat keimanannya. Yang kedua, juga untuk menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia.
Manusia kan lemah, Pak. Allah Maha Kuat, ya. Dan gempa itu ada menunjukkan kekuasaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa mencegahnya, Pak. Enggak ada satu teknologi yang mampu mencegah bencana. Enggak ada, Pak. Ya. Gempa itu enggak bisa ditahan. Enggak bisa ditahan. Paling-paling rumahnya bikin tahan gempa itu saja. Tapi gempanya tidak bisa dicegah. Maknanya apa? Allah Maha Kuasa dan manusia Maha Lemah. Yang ketiga, musibah itu, bencana itu bagi yang mengalaminya dalam rangka kifarat. Ya, nanti baca surat Asy-Syura 30 tuh ya. Allah berfirman, "Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsira." Tidaklah musibah itu terjadi, ya, dialami oleh hamba Allah karena perbuatannya sendiri, ya. Dan Allah sesungguhnya Maha Pemaaf. Lah, peristiwa musibah itu menjadi kifarat, pengampun atas perbuatan kekeliruan yang dialami oleh masyarakat kita. Mungkin bukan orang sana yang melakukan perbuatan dosa, kata Muhammad Abduh atau Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar itu. Boleh jadi yang berbuat keliru itu bukan orang yang kena gempa itu. Jangan-jangan kita yang berbuat kekeliruan, khilaf, dosa, itu jangan-jangan itu. Tapi gempa itu terjadi menimbulkan bencana bagi orang tadi. Ujian buat kita, ya. Sejauh mana kita punya kepedulian terhadap mereka, ya. Nah, kalau kita misalnya nggak urusan, bukan saudara kita, nggak ada hubungannya. Pak, hidup bermasyarakat itu, ya, dalam Islam kita kan kadang-kadang mengalami kesusahan, ya. Manusia ini semua pasti mengalami kesusahan, kesedihan, keterpurukan, ya, kesulitan hidup. Kita kadang-kadang berharap kepada saudara kita bisa bantu. Ternyata enggak ada satu saudara pun yang bisa bantu kita, Pak. Ya, masing-masing bukan urusan saya, kata saudara kita tuh. Saudara sendiri enggak mau bantu kita, Pak. Ketika kita susah tuh, lalu kita berharap bantuan dari orang lain, Pak. Moga-moga saja orang bisa bantu kita, Pak. Ya. Harapan kita tuh. Ternyata orang lain juga nggak bantu kita. Jangankan orang saudara kita nggak mau bantu kita. Nah, begitu juga mereka yang kena bencana tuh. Mungkin mereka berharap bantuan dari saudaranya, ya. Ternyata nggak ada. Nah, kita nih yang disentuh oleh Allah nih, bantu mereka, ya. Bukan saudara, bukan apa-apa, tapi ada hubungan saudara seiman. Berbalik pada diri kita, ketika kita mengharap bantuan dari orang lain nggak ada tuh, refleksi pada diri sendiri. Pernahkah kita membantu orang lain yang tidak ada kaitan saudara? Kalau ternyata kita belum pernah membantu orang lain, ya, yang tidak ada kaitan saudara, ketika kita berharap orang lain membantu kita, jangan harap orang akan membantu kita, Pak. Hukum karma itu begitu, Pak. Nah, kalau kita tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, jangan harap orang lain mau berbuat baik kepada kita. Tidak mungkin. Kadang-kadang kita kan merasa sombong karena kita sudah mampu, ya. Mampu karena punya gaji, punya pendapatan, punya harta warisan banyak tuh, punya deposito, ya, punya reksadana macam-macam, ya. Kayaknya nggak perlu bantuan deh, gitu ya. Enggak, manusia kan mesti bantuan, ya. Coba nanti pada waktu sakit atau ada musibah di keluarga, di rumah, saudaranya jauh, kebakaran saja yang gampang lah, ya. Nauzubillah, tapi ya, kebakaran rumah kita ada kerusakan misalnya tuh, kecurian, siapa kira-kira bisa bantu? Apakah saudara kita yang jauh?
ya. Saudara yang dekat, tangga yang dekat, kerabat yang dekat mesti bantu kita. Tapi kalau kita belum pernah bantu orang lain tuh, ya tetangga, jangan harap kita berharap mereka mau bantu kita. Kalau mereka tidak datang membantu kita, jangan salahkan mereka, karena kita tidak pernah membantu mereka. Sama ketika nanti ada orang meninggal dunia, kita tidak pernah ikut bareng-bareng ngurus jenazah. Ya. Jangan harap nanti kalau ada keluarga kita meninggal, bukan kita misalnya nih, kalau kita kan nggak tahu. Kalau kita kan masa bodoh, nggak urusan. Ya. Kalau kita meninggal nih nggak urusan. Ya. Karena kita nggak tahu siapa yang ngurus. Tapi bisa ada anggota keluarga kita meninggal dan kita masih hidup, kita akan saksikan betapa pedihnya ketika tidak ada satu orang pun membantu ngurus jenazah keluarga kita. Hukum karma, Pak, gitu ya. Allah tuh maha adil gitu. Yang gampang kalau kita sakit, gitu ya. Kita nggak pernah nengokin orang sakit, masa bodoh. Tapi begitu kita sakit, dirawat di rumah sakit tuh, ya, duduk berbaring tuh Pak di rumah sakit nih, taruh di VIF lah, ya. Bangku tempat duduk sebelah banyak yang datang tuh nengokin kerabatnya tuh, ya mereka dihibur, dibacakan talqin macam-macam tuh. Kita ya, yang sakit ini berbaring tuh nggak ada satupun kerabat, teman, tetangga yang nengokin. Meleleh air mata Pak. Jangan kira nanti akan Bapak alami. Ya. Bapak dirawat rumah sakit, toh tempat tidur sebelah tuh semuanya penuh ramai. Pada sore hari itu dikunjungi teman-temannya, kerabatnya, saudaranya. Ya. Kita tergolek di situ, ya. Nggak ada satupun yang nengok kecuali suster. Itu pun kalau kita pencet belnya tuh, baru datang dia. Nggak ada yang bawa makanan, nggak ada teman, nggak ada yang doain. Akan meleleh air mata Pak. Besoknya begitu nggak ada yang datang lagi, nangis Pak. Itu baru di dunia urusan kita sakit. Oleh karena itu, ya ketika ada musibah gitu, kesempatan buat kita. Kalau ada waktu ya, ada waktu nih, ada waktu, ada fasilitas, boleh lihat itu. Bagaimana sih bencana alam yang dialami saudara kita tuh? Ya. Oh ternyata betul susah ya. Tidurnya mereka di tenda-tenda gitu. Kita tidur enak. Oh susah ternyata belajar di tenda itu. Hujan, keanginan, luar biasa. Ciberem sana tuh. Ya, kasihan Pak. Jadi sekali lagi, musibah itu adalah ujian buat kita semua. Bukan hanya yang mengalami musibah itu, tapi buat kita juga yang bisa menyaksikan yang tidak terkena musibah, jadi sebuah pelajaran, jadi bro sejauh mana keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada tersentuh kolbu kita, maka kita akan segera bukan hanya sekedar merasa kasihan, tapi mendoakan setidaknya, ya Allah, moga-moga Engkau ringankan penderitaan saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah itu. Mungkin kita tidak sempat atau tidak punya untuk bantu, ya. Tapi setidaknya doa bagi mereka sangat bermanfaat, karena doa bagi mereka itu sebenarnya doa buat kita juga. Apalagi kalau nanti giliran kita kena musibah, wah nggak mungkin saya tinggal di komplek mewah. Nah, musibah itu tidak harus tinggal di komplek mewah. Kita tertabrak mobil, keserempet motor, itu musibah, ya. Dan mesti setiap orang akan mengalami Pak. Kata para ulama, kalau tidak pada dirimu, maka pada keluargamu, atau pada kendaraanmu, tungganganmu, ya. Itu tiga, pada dirimu, pada keluargamu, atau pada hartamu, atau pada kendaraan yang kau miliki, ya. Mudah-mudahan peristiwa gempa yang terjadi itu jadi jadi pangeling-eling buat kita semua, sehingga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungannya agar selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Itu saja. Bila bisa belilah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.